Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail, Anda bisa lihat situs saya di sapindonesia.net. Di SAP PP Training itu saya mengajarkan bagaimana cara membuat master data, mulai dari input master data, baik itu material master yang berhubungan dengan PP, misalnya setting pada MRP 1, MRP 2, MRP 3, MRP 4, dan work scheduling. Kemudian juga bagaimana cara membuat BOM dengan tikot CS01. Kemudian bagaimana cara membuat work center ya CR01. Kemudian bagaimana cara membuat routing CA01. Kemudian bagaimana cara membuat production version ya C223, dan semuanya itu digabung dalam satu atau beberapa production version dari material master PP ya, yang nantinya akan ditempelkan di production order. Kali ini saya akan membahas masih tentang MRP ya. Bahasan kita tentang MRP, kita masuk pada MRP BOM explosion. Apa yang dimaksud dengan MRP menelusuri BOM? Ya, gitu ya. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa MRP itu dia akan menghitung kebutuhan baik itu pada finished product SFG ataupun pada raw mat dan packaging. Nah, khusus untuk yang BOM ya, MRP juga akan menelusuri, tapi dengan catatan MRP yang MD02 ya, yang runningnya menggunakan tikot MD02. Jadi nanti di bab yang lain masih MRP juga. Jadi ada beberapa cara untuk menjalankan MRP, bisa menggunakan MD01, tapi itu dia runningnya by plan. Kalau MD02 dia runningnya by material. Tapi kalau MD03 hanya menjalankan running MRP material itu sendiri. Baik itu finish good yang mau dijalankan atau raw mat yang mau dijalankan. Ya. Nah, kita membicarakan secara general bahwa MRP itu juga yang dijalankan oleh MD02 dia akan menghitung sampai ke bawahnya dari struktur BOM. Coba Anda lihat di sini. Di sini di diagram ini ada finish product ya. Ada finish product, kemudian ini katakanlah ada assembly 1, assembly 2 berarti SFG 1, SFG 2, di SFG 1 di sini ada raw mat 1, raw mat 2, dan di SFG 2 ada raw mat 3. Oke ya, paham ya. Lalu untuk yang level finish product ya, di sini di requirement oleh SO, sales order ya. Jadi SO meminta finish product membuatkan satu proses produksi. Begitu pula plan independent requirement PIR, SO kita pakai istilah ya, SO ini PIR juga dia akan melakukan permintaan untuk membuat finish product. Oke. Lalu turunan ke bawahnya. Nah, assembly 1 dan assembly 2 itu di dalam proses MRP ya, nanti dia akan dimasukkan sebagai dependent requirement atau biasa disingkat DEPREC gitu ya. Nah, DEPREC inilah nanti yang yang akan membooking stok raw mat. Oke. Lalu berikutnya DEPREC yang paling bawah ini juga DEPREC ya. Jadi row 1, row 2, row 3 juga dianggapnya oleh MRP sebagai DEPREC juga, yang nanti juga akan dimintakan untuk apakah ada stok atau tidak ya. Kalau dia tidak ada stok, tentunya dia akan mengenerate yang namanya purchase requisition. Oke. Jadi polanya
Saya ulangi ya. Jadi polanya untuk plan order di sini, plan order itu adanya pada finish product. Oke. Nah, untuk deprec ya, dependent requirement, satu ada yang di SFG dan satunya lagi yang di ROMAT ya. Jadi deprec ini adanya pada ROMAT dan SFG. Akan tetapi untuk yang SFG masih sifatnya plan order, proposalnya adalah proposal produksi. Beda halnya dengan yang deprec untuk ROMAT, proposalnya udah beda. Proposalnya adalah purchase requisition. Itu maksudnya. Oke. Jadi ini memang kalau Anda nanti di member area diulang-ulang pemahaman ini agar dari sudut pandang manapun ini konsepnya ya memang keterkaitan SAP ya dengan satu sama lainnya. Oke, berikutnya MRP in multi-level production. Nah, oke. Kita lihat dulu gambarnya, saya terangkan dulu gambarnya satu persatu. Di sini ada bomb explosion, di mana T-code-nya biasa menggunakan CS01. Katakanlah ini finish product, ini SFG1, ini SFG2, dan ini ROMAT 1, ROMAT 2. Oke. Lalu dari struktur ini Anda lihat dari sini, dari requirement, adanya requirement permintaan ya. Maka permintaan itu akan disuggest ya, apa yang disebut dengan plan order finish product ya. Jadi sesuai dengan yang dicerita awal ini ya kan, plan order di sini atau SO itu akan menjadi plan order finish product di level 1, di level paling atas. Oke. Nah, ini step-stepnya, step 10, 20 ini pengerjaan atau task list atau routing. Kemudian dari sini turunan berikutnya deprec ya, dependent requirement untuk assembly 1 atau assembly 2, assembly 3 dan seterusnya. Ini routingnya 10, 20, 30, 40. Oke. Jadi ini selalu memperlihatkan ini ya, struktur dari BOM. Kemudian yang terakhir adalah ROMAT-nya. Jika memang ROMAT itu tidak ada, maka akan dibuatkan procurement. Sekali lagi ya. Tapi kalau ada, dia akan mengkonsum yang ada untuk dipakai di finish product. Oke ya. Jadi di sini penjelasannya seperti itu. Artinya bahwa MRP itu akan menghitung mulai dari finish product. Kalau saya gambarkan misalnya finish product kita mau bikin 1000 pieces ya. Materialnya butuhnya 100 gitu kan. Material B butuhnya 900 gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu akan dihitung oleh MRP sampai terus ke kedalaman dari bom ini, bom explosion. Nah, lalu dia akan melihat apakah terjadi yang namanya shortage ya. Shortage itu berarti kekurangan ya. Kekurangan memperbandingkan antara requirement yang atas ini, antara permintaannya dari mana? Tentunya dari peer dan cheer kan, dari peer dan cheer, kemudian dan stok, keberadaan stok yang ada dia akan lihat nanti dari atas finish good, dia lihat stoknya ada atau tidak, apakah produksi masih ada outstanding atau tidak, dia akan lihat. Begitu pula ke raw materialnya, dia akan lihat apakah material-materialnya itu ada stoknya, apakah di purchase order itu masih ada yang outstanding atau tidak. Nah, dia akan lihat sampai ke kedalaman itu. Alhasil nanti secara net, secara bersih, ada kemarin kita membahas tentang net requirement calculation, dia secara bersih bahwa itu benar-benar stok yang dibutuhkan, stok-stok yang dibutuhkan untuk pembuatan proses produksi ya. Oke, saya kira pembahasan tentang MRP yang related dengan BOM konsepnya adalah seperti itu ya.
Tapi sekali lagi catatan bahwa ini adalah MRP yang running MRP-nya menggunakan T-code MD02 atau MD01 ya. Sedangkan yang T-code MD03 itu sama sekali MRP tidak melihat kedalaman seperti ini. Karena fungsinya berbeda. Nah, kenapa diciptakan bervarian berbeda itu T-code-nya? Karena memang fungsinya beda-beda gitu. Kalau yang tadi MD03 dia hanya menjalankan salah satu material dan tidak ada hubungannya dengan struktur atau hierarki bom karena memang dia butuhnya hanya itu. Dan itu terjadi di produksi. Bisa saja dalam proses namanya background job MRP itu terjadi ada material raw mat yang tidak tergenerate padahal kondisinya stoknya defisit gitu ya. Sehingga nanti user PPIC melakukan proses MD03 atas material tersebut agar disuggest muncul yang namanya PR gitu ya. Oke, itu saja pembahasan tentang MRP yang related dengan BOM. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saksikan nanti di video tutorial berikutnya pemahaman konsep bisnis tentang SAP PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.